Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Asira dengan NIM channel D022014. Di sini saya akan menjelaskan pemotongan PPh pasal 25. Nah, di sini ada pengertian pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 berisikan aturan mengenai bagaimana wajib pajak mengangsur kewajiban pajak di muka sehingga wajib pajak tidak memiliki beban utang pajak yang besar dan harus dibayar saat batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Kewajiban angsuran pajak ini muncul ketika wajib pajak memiliki hutang pajak penghasilan yang kurang dibayarkan di surat pemberitahuan tahun pajak penghasilan dalam pembayaran pajak. Tidak seluruh wajib pajak dapat membayar pajak secara keseluruhan dan langsung. Subjek PPh pasal 25, jenis PPh 25 akan dikenakan dua subjek. Pertama, wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha seperti pedagang atau penyedia jasa. Kedua, wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha seperti pedagang atau penyedia jasa. Adapun pasal jenis PPh pasal 25 tidak ada pihak yang memungut atau memotong nama wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang melakukan usaha wajib menyetor sendiri kewajiban PPh pasal 25 tanpa diwakilkan. Perhitungan angsuran PPh pasal 25, objek sesuai dengan aturan PPh pasal 25 ayat 1, besar angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayarkan wajib pajak setiap bulannya ialah sebesar PPh terutang menurut surat pemberitahuan tahunan PPh tahun pajak dikurangi dengan PPh dipotong sesuai pasal 21 dan pasal 23 serta PPh dipungut sesuai pasal 22. Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri boleh dikreditkan sesuai pasal 24, kemudian dibagi dengan 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Berikut penjelasan perhitungan angsuran PPh pasal 25. Yang pertama, perhitungan PPh pasal 25 ayat 1. PPh yang terutang berdasarkan SPT tahunan dikurangi dengan PPh yang dipotong pemberi kerja pasal 21. PPh yang dipungut oleh pihak lain. Kemudian, besaran angsuran pajak dibagi 12 bulan. Apabila penghasilan yang diterima atau diperoleh meliputi masa 6 bulan, maka besaran angsuran 6 bulanan dibagi 6 bulan. Yang kedua, perhitungan PPh pasal 25 ayat 2. Besar angsuran pajak pada bulan-bulan sebelum SPT tahunan PPh disampaikan sebelum batas waktu penyajian SPT tahunan adalah sama dengan angsuran pajak bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu. Yang ketiga, perhitung PPh pasal 25 ayat 4. Jika dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besar angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP atau surat ketetapan pajak. Tarif PPh pasal 25. Insentif pajak merupakan potongan angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang atau insentif PPh 25. Tarif jenis PPh pasal 25 wajib pajak pribadi, pengusaha atau badan tertentu ialah 0,75% dari jumlah peredaran bruto per bulan dari masing-masing tempat usaha. Pajak ini bersifatnya final dan dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak. Sanksi untuk PPh pasal 25 sendiri, adapun sanksi yang dikenakan apabila wajib pajak terlambat melakukan pembayaran, maka wajib pajak akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh temponya hingga tanggal pembayarannya. Pelaporan PPh pasal 25 untuk menghindari sanksi administrasi, bunga dan denda, wajib pajak harus melaporkan dan lunasi SPT masa PPh pasal 25 tepat waktu. Jatuh tempo pelaporan ialah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
Sementara untuk persyaratan wajib pembayaran angsuran PPh pasal 25 ialah menyatakan surat setoran pajak SSP atau dokumen sejenisnya. Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak harus melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak KPP. Pelaporan dilakukan dengan batas akhir tanggal 20 di bulan berikutnya. Di sini ada contoh soal PPh pasal 25. Soal pertama, PPh yang terutang berdasarkan perhitungan PPh badan tahun 2023 Tuan A adalah 50 juta, maka perhitungan angsuran PPh pasal 25 adalah sebagai berikut. PPh terutang tahun pajak 2022 yaitu 50 juta dikurangi dengan PPh yang dipotong pemberi kerja pasal 21 senilai 15 juta. PPh yang dipungut oleh pihak lain pasal 22 yaitu 10 juta. PPh yang dipotong oleh pihak lain pasal 23 yaitu 2.500.000. Kredit PPh luar negeri pasal 24 yaitu 7.500.000. Jadi jumlah kredit pajak 15 juta ditambah dengan 10 juta ditambah dengan 2 juta ditambah dengan kredit PPh luar negeri 7.500.000, dapatlah hasilnya 35 juta. Selisih 50 juta dikurangi dengan 35 juta yaitu 15 juta. Selisih 15 juta. Angsuran PPh pasal 25 yaitu 15 juta dibagi 12 bulan. Yaitu hasilnya 1.250.000. Dengan demikian, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2023 adalah 15 juta dibagi 12 bulan, yaitu sebesar 1.250.000. Yang kedua, penghasilan neto PT Ketua Rekasa tahun 2017 adalah 300 juta. Perusahaan memiliki sisa kekurangan yang belum dikompensasikan pada tahun 2016 adalah 100 juta. Pada tahun 2017, pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebesar 14 juta. Selain itu, di tahun 2017 juga tidak ada pajak yang terutang ataupun dibayar di luar negeri. Hitunglah berapa angsuran PPh pasal 25 yang masih ada yang harus dibayar oleh PT Kuat Rekasa. Jawabannya, penghasilan neto dikurangi kompensasi kerugian. 300 juta dikurang 100 juta, dapatlah hasilnya 200. PPh terutang tahun 2018 25% dikali 200 yaitu hasilnya 55 juta. Kredit pajak. PPh yang dipotong atau dipungut sama dengan 14 juta. Selisih 36 juta. Adapun selisih antara PPh terutang dengan kredit pajak menjadi dasar perhitungan besarnya PPh pasal 25 per bulan. Dengan demikian, perhitungan PPh pasal 25 tiap bulan adalah sebagai berikut. Besarnya PPh pasal 25 per bulan sama dengan 36 juta dibagi 12, dapatlah hasilnya 3 juta. Demikian penjelasan dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.